Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, maaf ngeganggu waktunya. Mau wawancara Ibu perihal ini Ibu, identifikasi masalah yang ada di sekolah. Nah, punten ngeganggu waktunya Ibu ya. Dan tugas Ibu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara Ibu menghadapi kasus seperti itu bagaimana? Tapi umum ya ini, Iya. bukan ABK ya. Iya, umum Ibu. Kalau secara umum ya pasti nanti kita selalu dari observasi kelas dulu kita tahu, atau minimal observasi melalui gurunya gitu. Jadi kalau ada anak yang ada yang kasus etika moral itu ya, itu anak main berkelahi atau apa, kalau memang itu normal sih wajar saja, itu namanya juga perkembangan buat anak untuk bisa mempertahankan diri. Kalau di luar seperti itu maka biasanya guru dulu dengan guru didiskusikan, kemudian kadang-kadang guru juga bawa anaknya, kita lihat perilakunya. Nah, umpamanya sudah sekali, 2 kali, 3 kali diperingati anak tersebut, barulah kemudian kita meminta bantuan kerjasamanya dengan orang tuanya, kita panggil untuk bagaimana ini solusi terbaik atau latar belakang anak ini di rumah bagaimana. Nanti setelah itu kita cari solusi berikutnya. Kalau memang anak ini keterlaluan, baru kita akan kembalikan kepada orang tuanya, tapi itu pasti melalui beberapa tahapan solusi. Baik Ibu, terima kasih. Yang berikutnya, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, misalkan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara Ibu mengambil keputusan itu seperti apa? Boleh di siswa, boleh juga di guru. Gitu ya. Ya seperti tadi ya, kalau memang ini yang diharapkan kan ada keseimbangan antara keduanya, siswa dengan kepentingan siswa, kepentingan guru, kepentingan semuanya gitu ya. Nah itu langkah-langkahnya memang nomor satunya itu setelah mendengarkan, mengobservasi, mengidentifikasi, baru kemudian harus ini yang ditempuh berdasarkan perilaku yang melenceng itu. Kalau dengan guru tidak bisa terselesaikan, siapa ini merasa benar dan benar, biasanya kalau dibiarkan akan merembet kepada orang tua, karena di dalam kelas itu ada grup orang tua yang tujuan guru paguyuban lah untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya biasanya. Nah itu kalau dibiarkan antara ibu dengan ibu orang tua itu suka timbullah perbedaan yang merasa diri masing-masing paling benar. Nah untuk itu kita musyawarah, dipanggil, kemudian setelah dipanggil kita beberkan permasalahan ini biar sama-sama memahami karakter anak masing-masing. Nah kemudian juga memahami tindakan guru untuk bisa menyeimbangkan antara beberapa kepentingan, sehingga anak terjadilah saling menghargai, saling memahami, rukun lah gitu. Sehingga kalau sudah rukun kan akan tercipta situasi yang kondusif untuk belajar. Baik Ibu. Berikutnya langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam menghadapi dilema itu? Kalau langkah pertama setelah kita berbicara dengan guru atau permasalahan yang ada, kalau memang itu terlalu sulit, biasanya kita saya pertama suka minta bantuan dengan cara adanya konselor sekolah. Seperti umpamanya ya, konselor sekolah itu bisa dari pengawas, bisa juga dari pengasuhan ya, bisa juga kita umpamanya melakukan studi tiru di sekolah yang kira-kira dianggap sudah berhasil. Contoh ini untuk anak yang ABK, sekolah negeri biasanya nggak punya kelas inklusi ya, inklusi. Nah kita
studi tirunya ke sekolah yang punya seperti ke Almabrur, ke Almabrur. Nah, kita lihat karena di sana ada kelas inklusi. Iya. Kita lihat secara observasinya itu ya, kita lihat oh ini permasalahan begini tuh harusnya ini. Nah, itu namanya konselor sekolah gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya akan minta bantuan pada ahli pendidikan. Contoh di Almabrur itu ada guru yang memang lulusan untuk sekolah SLB atau yang kebutuhan khusus ya, atau di waktu itu siapa yang guru SMP itu ya, Bu Santi apa ya? Nah itu juga kan dari BP ya. Nah itu nah kan guru ahli. Nah kita jadi bisa mengambil langkah apa yang harus kita ambil dari konsultasi dengan para guru ahli pendidikan itu, sehingga kita terapkan, sosialisasikan ke guru, biar guru-guru atau kita adopsi lah ilmunya, biar guru-guru juga bisa menerapkan, sehingga dengan demikian walaupun tidak tuntas umpamanya minimal membantu, minimal tercapai baik tujuan pendidikan atau CP. Siap Ibu. Yang berikutnya, hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus seperti yang Ibu paparkan tadi? Yang paling efektif gitu misalkan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Yang sangat efektif itu ya langsung dengan gurunya kita kasihkan, langsung terjun lah kita ke kelas, kita ngasihkan juga beberapa hikmah dari pembelajaran atau dari tujuan anak-anak sekolah itu apa, kita kasih motivasi. Terus kita juga kasih gambaran bahwa ketika mengambil cita-cita itu anak-anak itu pasti ada rintangan-rintangan dengan teman, karena kan teman itu ada kelebihan dan kekurangan. Kita berikan masing-masing anak itu selain motivasi itu adalah keuntungan kerugian kalau kita jadi berperilaku baik. Oke, baik Ibu. Yang berikutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus itu, Bu? Kalau sangat besar itu kalau merasa satu ya, kalau dari segi orang biasanya yang paling sulit itu kalau orang tuanya nih, kalau punya anak yang merasa diri anaknya itu paling benar sehingga tidak menerima perilaku teman-teman anaknya, karena anak saya paling benar. Nah itu yang paling sulit, karena apa? Bisa jadi di belakang kita dia langsung memarahi anak atau teman anak-anaknya itu yang sulit itu kalau satu dari pihak orang tuanya tidak menerima kekurangan anaknya, tidak mengerti, sehingga timbul permasalahan lagi, anak jadi merasa dibully karena dimarahi temannya, yang kedua juga akan timbul konflik antara orang tuanya. Yang keduanya kalau tapi ini jarang terjadi karena biasanya guru kami itu setelah beberapa diskusi dengan kita mengambil arah langkah begini, alhamdulillah telah selesaikan. Cuma yang satu tadi saya sulit itu kalau merasa guru atau guru terutama kalau di guru ya, kalau di guru nih yang sulit nih, kalau di guru merasa tidak perlu untuk dicuatkan ke permukaan, jadi dipendam, tiba-tiba ada laporan dari kan kadang guru itu saya udah bisa, tapi alhamdulillah disimak enggak gitu. Mudah-mudahan semuanya aman lancar. Ya. Baik Ibu. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada nggak ya faktor-faktor atau seseorang atau misalkan orang yang dipercaya Ibu dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus yang ada di sekolah? Biasanya yang itu tadi konselor sekolah, seperti pengawas pembina itu bisa diajak konsultasi sharing, sehingga sangat mudah saya mengambil langkah apa yang harus saya ambil gitu, atau yang harus diadopsi ilmunya, kemudian disosialisasikan ke guru.
biasanya itu yang paling mudah itu kalau ada pengawas pembina yang membimbing kita. Tapi yang keduanya yang paling mudah itu adalah bila kita sudah sharing dengan para guru di sini, yang setelah itu kan guru biasanya punya, setiap orang tuh punya ada pendapat-pendapat yang bisa saling mengisi. Itu paling mudah bisa. Jadi masalah selesai ya. Gitu, karena kayak gitu. Kebetulan kan kalau mudah-mudahan ini jalan terus. Kalau di hari Sabtu setelah anak pulang kita mengadakan kelompok belajar Humble di tingkat sekolah gitu ya. Itu makan lebih mudah lagi permasalahan gitu ya. Mempermudah ya Bu Iya, ya. untuk tercapainya pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan visi misi sekolah. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu alami selama ini? Pengalaman yang bisa Ibu ambil dari kasus-kasus yang sudah terjadi atau pembelajaran yang bisa diambil? Banyak ya, salah satunya umpamanya pendidikan itu akan sukses, akan tercapai sesuai dengan visi misinya kalau satu, kita berpedoman pada apa yang diprogramkan. Yang kedua, apabila ada permasalahan-permasalahan bisa kita adanya dirembukan atau dimusyawarahkan. Kan adanya setiap itu ada namanya evaluasi pendidikan atau evaluasi kelas, evaluasi sekolah. Nah dengan itu kan kita tahu kekurangan apa, usaha apa gitu. Dan hikmat belajarnya nanti kalau dengan cara seperti ini, guru kan akan lebih tahu, lebih mengetahui permasalahan apa, gimana solusinya, kan lebih mudah kalau kita selalu saling mengevaluasi lah. Seperti ini kan hikmahnya, kalau guru seperti ini semua kan jadi tahu posisi saya harus bagaimana. Iya, jadi bisa ini saling membantu ya Bu ya, saling share. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Alhamdulillah interviewnya sudah beres. Semoga kedepannya lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum Ibu Lucy. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Lucy, maaf ya mengganggu waktunya. Hari ini saya mau ada interview nih, wawancara sama Bu Lucy terkait dilema etika di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Ibu. Berkenan Ibu? Ya, senang sekali bisa berbagi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya ingin membahas tentang pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika di sekolah Ibu. Boleh Ibu ceritakan kesulitan beradaptasi di kelas atau apa masalah yang pernah dihadapi sama Ibu? Kasus yang pernah dihadapi menyangkut dilema etika di sekolah yaitu tentang pada saat penerimaan siswa baru. Ya, pada saat penerimaan siswa baru kan tidak ada seleksi, ya, tidak ada seleksi, masuk aja tanpa seleksi. Kemudian pada saat MPLS anak-anak dikumpulkan, kemudian guru memperkenalkan diri, terus bernyanyi. Nah di situ baru ketahuan ternyata ada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dia itu mungkin autis ya, autis dari jenis autis, kebutuhan khususnya karena hiperaktif, aktif sekali dia. Nah itu mungkin kasus dilema etika yang ada di sekolah Siuran 2. Baik. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa ini merupakan dilema etika? Ya, tadi ya seperti yang saya sampaikan, saya mengidentifikasi kasus tadi pada saat penerimaan siswa baru. Karena pada saat penerimaan baru kan tidak boleh dia menyeleksi, tidak boleh pilih-pilih, terus menerima mau kita tidak tahu itu berkebutuhan atau tidak, tapi kita harus menerima. Terus kemudian dari segi non akademis ya, dari segi akademisnya kita orang sebagai guru di sini kan guru merasa beban ya, beban moral karena
guru tidak memiliki apa keterampilan khusus yang bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi anak itu mengganggu ya, hiperaktif ya, tidak mau diam, dia berlari-lari ke sana kemari, sementara yang lain itu pada dia sendiri berlari di kelas. Nah, guru itu merasa ada beban bagaimana supaya bisa di dalam kelas itu situasinya nyaman dan kondusif. Nah, itu mungkin. Iya. Baik Ibu. Berikutnya langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam menghadapi dilema ini Ibu? Kasus ini, Iya. langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin pertama, langkahnya saya harus menguatkan guru ya, memberi motivasi guru, karena guru itu suka mengeluh bahkan sampai menangis karena masih muda, kebetulan baru lulus kuliah. Jadi dia merasa tidak kuat, merasa Bu saya nggak kuat. Nah, saya tiap hari itu memberikan motivasi, memberikan penguatan supaya tidak pantang menyerah dan selalu ini aja, sabar ya Neng pasti bisa, Neng pasti kuat. Beri motivasi terus menerus ya. Terus selanjutnya juga ibu memberikan ini pendekatan kepada orang tua dari siswa yang autis itu, yang OBK ya. Jadi memberikan sedikit anak ibu itu ternyata sedikit kelas dan supaya ibu kepala itu juga memberikan ini supaya diingatkan anak itu tidak nakal, tidak seperti di rumah. Jadi ini diingatkan di sekolah tidak seperti itu ya, harus baik ya. Itu juga harus terus diingatkan ya, gitu ya, sama orang tuanya, seperti itu mungkin. Siap. Hal apa saja nih Bu yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti ini Bu? Ya, kan tiap hari itu seperti itu aja kasusnya. Guru merasa cemas, terus merasa galau, merasa tidak kuat. Jadi saya itu banyak meminta pendapat dari rekan-rekan kepala sekolah, terus dari pengawas juga meminta masukan bagaimana supaya ya kami selaku sekolah bisa memberikan yang terbaik untuk siswa, walaupun dia autisnya dia berkebutuhan khusus. Jadi kami saya dan bersama tim ya guru-guru itu selalu ini berusaha lah dari YouTube, dari bagaimana melayani anak seperti itu. Berikutnya Ibu, adakah faktor atau yang membantu Ibu dalam mempermudah masalah ini? Atau ada orang yang bisa membantu Ibu, yang Ibu anggap bisa nih jadi konsultan atau gimana gitu yang bisa membantu permasalahan ini? Tentunya banyak pihaknya yang sangat membantu, yaitu timnya guru-guru yang secara aktif ya, terus menerus tidak pantang menyerah dalam saling membantu teman ya. Terus yang kedua dari pengawas tentunya sering memberi masukan, dan dinas juga sama memberi masukan. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih, yang bisa Ibu ambil dari pelajaran dilema etika ini apa Ibu? Yang bisa diambil dari kasus ini, saya tentunya harus bisa berkomunikasi dengan guru-guru, dengan rekan saya sejawat ya, kepala sekolah, kemudian dengan pengawas juga, dengan dinas pendidikan juga. Dan dari kasus ini ternyata saya juga tahu bahwa siswa itu unik. Jadi pendengar lain juga masih harus kita harus mengetahui ini siswa itu mempunyai karakteristik yang unik. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menghadapi siswa yang unik tersebut. Gitu. Baik Ibu, luar biasa, banyak sekali yang bisa diambil dari wawancara kali ini. Ibu terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu hadapi bisa menjadi pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih Ibu waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.